Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Program Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Makassar. SMP Negeri 4 Gantaran Keke yang berlokasikan di Jalan Jene Talasa, Desa Layoe, Kecamatan Gantaran Keke, Kabupaten Bantaeng. Saya akan melakukan ujian kinerja dengan layanan konseling individu pada tanggal 13 Desember 2022. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, silakan masuk. Ya, oke, silakan duduk. Ya, kabarnya hari ini, Alom? Baik. Baik, Di. Ya, sebelumnya Alom tahu kenapa dipanggil ke ruang ini? Tidak. Tidak, Di. Jadi Alom dipanggil oleh Ibu ke ruang ini untuk melakukan yang namanya konseling individu. Ya, tahu konseling individu? Tidak. Tidak, Di. Tapi sebelumnya ada baiknya kita melakukan konseling ini dengan berdoa, Di. Oke. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya. Sebelumnya posisi duduknya kita atur dulu, nak, bagaimana nyamannya? Mau seperti ini atau melantai? Seperti ini. Seperti ini. Nyaman, Ciki? Iya. Iya. Jadi Alom, kita akan melakukan yang namanya konseling individu, ya. Jadi konseling individu ini kita lakukan, tapi sebelumnya Ibu mau bertanya, pernah tidak melakukan konseling individu? Tidak pernah. Tidak pernah, ya. Iya, karena Alom masih kelas 7, ya. Mungkin di sekolahnya tidak pernah melakukan yang namanya konseling, Di. Jadi Alom, Ibu panggil ke sini untuk melakukan yang namanya konseling individu, di mana konseling individu ini merupakan salah satu interaksi antara konselor, Ibu sebagai konselor, yaitu guru BK-nya Alom sebagai konseling, Di, siswa. Jadi ini ada nanti interaksi kita berdua untuk sama-sama mencari nanti letak solusi, tapi Alom sendiri nanti yang akan menentukan solusinya apa, Di? Ya, apakah Alom siap untuk melakukan konseling? Siap. Siap, Di. Ya, jadi sebelumnya Ibu mau sampaikan dalam konseling individu ini ada yang namanya asas-asas, Di. Yang pertama itu asas keterbukaan. Jadi Alom nanti kita terbuka sama Ibu, Di. Ada namanya asas keterbukaan. Jadi Alom menyampaikan dengan terbuka terkait permasalahan yang dialami. Oke? Yang kedua asas kesukarelaan. Jadi Alom ke ruang BK ini ada paksaan atau ada kesukarelaan? Tidak.
Siap. Sampai di sini paham? Paham. Ya. Nah, baik kalau jadi di sini kita akan melakukan yang namanya konseling individu dengan durasi waktu. Jadi durasinya itu kita sepakati 40 menit ya. Siap? Siap. Ya, jadi ini waktunya 40 menit sampai 60 menit. Bisa? Bisa. Iya, jadi bisa saja nanti sewaktu-waktu bisa kalau Along menurut Along sudah selesai bisa diselesaikan, kalau menurut Along tapi sampai sampai 60 menit belum dirasa selesai, tidak apa-apa Dina. Ya, jadi nanti Ibu ingatkan lagi waktunya ya. Karena sebelumnya juga di sini nanti Along sendiri yang akan memilih ya dari beberapa alternatif solusi yang ditawarkan. Along bisa memilih dari solusi apa yang cocok buat Along di. Nah, Along tahu kenapa Along Ibu panggil ke sini? Tidak ya. Jadi Ibu panggil Along karena dari kemarin Ibu amati ya. Ibu amati Along itu selalu tidur di kelas. Betul? Iya ya. Terus pernah juga Ibu dapati sebelumnya itu Along tidur juga di ruang sudut baca. Iya. Kalau boleh tahu Ibu mau bertanya apa faktor penyebab dari kenapa Along selalu tidur? Biasanya ketika saya bermain game, saya lupa waktu. Jadi saya main game sampai tengah malam. Sampai tengah malam. Biasanya jam berapa? Jam 1. Jam 1. Game apa yang biasa kita lihat kita main? Mobile Legend. Iya. Selain Mobile Legend, game apa lagi yang dimaini? Itu saja jadi Along ternyata selalu tidur karena terlambat bangun namun di sini Ibu mau bertanya dulu, apakah memang ini kesehariannya Along sudah maksudnya seperti ini atau baru seperti ini? Baru ya, semenjak kenal. Jadi kenal game online ini sejak kapan nak? Minggu lalu. Minggu lalu. Jadi minggu lalu baru, maksudnya sebelum minggu itu yang kejadian tidur di kelas itu tidak pernah kenal. Ya itu faktor TikTok. Oh, jadi selain game ternyata Along juga nonton TikTok. Iya, jadi biasanya kalau nonton TikTok itu kapan nak? Mulai dari jam 7 sampai jam 12. Jam 12 siang. Jam 7 malam. Oh, jam 7 malam sampai jam 12 malam. Ya. Jadi waktu belajarnya jarang. Oh iya. Jadi di sini tujuan dari diadakannya konseling individu ini yang dimana nantinya kita bisa mencari atau Along nanti bisa menentukan solusinya sendiri dari beberapa nanti alternatif solusi yang ditawarkan. Along juga jadi bisa menentukan sendiri apa kira-kira solusi dari permasalahan yang Along alami terkait mengatur waktu. Nah, di sini mungkin Along bisa menceritakan lagi selain game tadi ada ternyata TikTok ya. Coba disampaikan ke Ibu, diceritakan kira-kira TikTok itu seperti apa yang dilihat, dinonton? TikTok menyebarkan video yang unik-unik. Dan itu membuat saya tertarik untuk menontonnya. Jadi Along tertarik menonton video TikTok sejak kapan kita kenal Kina? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Oh, jadi masih SD berarti ya? Iya. Ya, karena sekarang Along kelas 7, jadi mengenal TikTok itu dari SD ya. Ya. Namun sebelumnya di sini Ibu mau bertanya, sebelumnya di rumahnya apakah sudah tersedia jadwal? Tidak. Tidak ya. Jadi Ibu
minggu deh. Dicatat apa rutinitas Along selama sepekan ini. Dek, Ibu mau tahu kira-kira jadwal kesehariannya atau aktivitasnya Along seperti apa, Dek? Bisa? Oke. Senin bangun pagi, cuci muka, sikat gigi, mandi, pakai seragam ke sekolah. Selasa bangun pagi, sarapan, mandi, pakai seragam ke sekolah. Rabu bangun pagi ke sekolah, pulang ke sekolah, makan siang, pergi les, pulang, mandi. Kamis bangun pagi ke sekolah, belajar, pulang, main-main, pulang lagi, sholat maghrib. Jumat bangun pagi ke sekolah, pergi sholat Jumat, pergi sedekah. Bangun Sabtu bangun subuh, cuci piring, belajar, ke sekolah. Minggu nak? Hari Minggu bangun pagi, cuci baju, mandi, cuci piring, makan siang, nonton TV. Iya. Jadi itu tadi aktivitasnya Along selama sepekan ya. Nah baik, itu tadi mulai dari pagi saja sampai siang ya. Jadi kalau malam apakah aktivitasnya sama? Iya, malam. Kalau malamnya aktivitasnya sama? Tidak. Bisa disampaikan ke Ibu? Biasanya ketika malam saya juga menggambar kalau saya sedang bosan. Oh, biasa menggambar kalau bosan. Terus apa lagi aktivitasnya kalau pada malam hari biasanya? Biasa makan bakso bakar. Makan bakso bakar atau makan favorit ya. Selain itu kan tadi dijelaskan selalu main TikTok. Berarti dong dari jam 7 selepas maghrib menonton TikTok terus sampai jam 12 ya? Biasanya tidak. Biasanya tidak. Biasa saya keluar lihat-lihat. Oh, biasa juga keluar lihat-lihat, jalan-jalan ya. Jadi menonton TikTok itu tidak setiap hari, tidak rutin. Begitupun dengan main game juga, Jadi kadang apalagi di selang-seling. Ya, namun Ibu mau bertanya ini terkait gamenya. Apakah menurut Along itu dampak dari main game itu tadi, kira-kira menurut Along dampak apa yang dirasakan selama ini ketika sudah mengenal yang namanya game Mobile Legends? Biasanya sih kurang belajar. Atau tidak, kepala saya pusing-pusing. Pusing-pusing Ki. Apalagi nak? Biasanya juga saya jarang mandi kalau terlalu sibuk. Jarang mandi, apalagi nak? Biasa kurang makan. Makannya juga. Belajarnya bagaimana? Jarang juga. Jadi ada beberapa dampak ya dari itu tadi menonton atau main Mobile Legends terlalu lama, terlalu sering. Jadi Along bangun kesiangan. Terus apa tadi yang kedua? Jarang mandi, malas makan juga, balas belajar. Nah, itu dampaknya. Nah, apakah menurut Along ini perlu dikurangi atau seperti apa? Bagaimana menurut Along? Perlu dikurangi karena ketika kita jarang belajar, kita tidak memahami materi yang akan kita pelajari. Jadi tidak dipahami materinya ya. Apalagi kan ini sudah ujian kemarin. Nah, Ibu mau sampaikan kira-kira kalau sering main game, apakah waktu belajarnya untuk ujian itu tidak berpengaruh? Tidak. Berpengaruh ya. Karena ini Ibu
Ibu mau sampaikan karena waktu kemarin kan sudah ujiannya. Jadi menurut Along, apakah dengan tidak belajar itu nilainya akan bagus? Tidak. Tidak ya. Jadi Along sendiri yang menjawab tidak. Jadi apakah ini rutinitasnya Along untuk main game perlu dikurangi atau tidak? Perlu. Nah, Ibu mau bertanya, kan ini kemarin sudah ujian dia. Nah, ini juga sudah ada keluar nama-nama yang remedial atau tidak. Nah, Along masuk di kategori apa, nak? Yang kemarin itu nama-nama yang dibagikan, kan ada nama-nama yang mengulang sama yang ya. Jadi Along masuk di kategori mana? Pengayaan di. Ini merupakan introspeksi untuk Along ya. Jadi ada beberapa mungkin mata pelajarannya Along yang mengulang. Bisa disampaikan ke Ibu, nak, mata pelajaran apa yang Along ulang? Saya pikir sih saya akan mengulang Matematika. Apa lagi? IPA. Apa lagi, nak? IPS juga. Sama PKN. Jadi ada 4 menurut Along ini yang remedial ya. Nah, untuk itu kan ini masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki nilainya dia. Jadi ada beberapa mata pelajaran yang harus diperbaiki nilainya sebelum ini nantinya ditulis rapornya dia, nilai rapornya. Jadi apa kira-kira solusi yang bisa ditawarkan oleh Along agar nilai-nilai ini bisa bagus? Mengurangi waktu bermain. Biasanya bermain itu jam berapa, nak? Biasa bermain jam 4 sore. Jam 4 sore sampai jam berapa biasa? Sampai maghrib. Ya. Oh, jadi Along punya aktivitas itu bermain di luar dengan teman-temannya mulai dari jam 4 sampai maghrib. Ya, itu menurut Along perlu dikurangi ya. Jadi apalagi, nak, kira-kira solusinya yang bisa Along untuk ini meningkatkan nilainya? Rajin belajar. Apalagi, nak, kira-kira solusi yang bisa ditawarkan oleh Along menurut Along ini bisa supaya perilaku yang tadi itu bisa dikurangi? Ketika main HP Ya. Saya buka aplikasi yang mendidik ya. Jadi menurut Along itu buka-buka HP untuk memperdalam materinya ya. Buka buku juga ya. Jadi itu merupakan salah satu yang plus untuk Along karena sudah menyadari apa yang perlu dan yang tidak perlu. Nah, sebelumnya kan tadi sudah dibacakan ya aktivitasnya dan jadwalnya. Apakah Along bersedia untuk kira-kira membuat jadwalnya sedemikian rupa yang menurut Along bisa membantu Along dalam mengatur waktunya, memanage waktunya di rumah? Bisa ya. Jadi tugasnya Along di rumah setelah pulang sebentar Along buat jadwal Dina. Ya, siap ya? Siap. Ya. Ini untuk kebaikan Along sendiri ya. Ya. Jadi selain itu Ibu mau bertanya terkait kegiatan yang produktif sama non produktif. Tahu maksudnya? Tidak ya. Jadi kegiatan non produktif itu yang bermanfaat untuk Along. Kira-kira kegiatan apa saja yang mendukung Along agar bisa mengatur waktunya dengan baik? Kira-kira bisa disebutkan? Mengurangi main HP. Ketika sore belajar dulu. Kalau sore belajar dulu. Terus? Membaca buku. Terus? Tidur cepat. Ya, jadi itu menurut Along yang merupakan kegiatan yang produktif. Ya, itu Ibu apresiasi ya. Jadi itu sudah bagus untuk mengatur atau memanage waktunya Along supaya ini betul-betul
nantinya Along bisa mengatur waktunya dengan baik. Dia kalau yang non produktif yang kebalikannya, maksudnya yang tidak bermanfaat sama sekali dalam memanage waktunya Along, kira-kira aktivitas atau kegiatan apa? Bermain Mobile Legends selama 3 jam. Bermain Mobile Legends selama beberapa jam. Apalagi Rajin pergi main bersama teman. Selalu pergi main sama temannya. Ya, apalagi kira-kira yang tidak bermanfaat buat Along? Kurang tidur, ya. Jadi begadang ya. Jadi itu tadi ada beberapa faktor yang Along sebutkan tadi, begitupun kegiatan yang produktif dan tidak produktif. Nah, Ibu mau sampaikan nih, kan ada beberapa tadi yang sudah disampaikan Along. Nah, Ibu di sini punya lagi yang namanya LKPD. Jadi LKPD-nya ini seperti ini. Bisa Along sebutkan gitu. Ya, bisa Along dikerja. Ini terkait LKPD kontrak perilaku. Jadi kontrak perilaku di sini ada yang namanya kesepakatan antara Along sama Ibu dan orang tuanya di rumah terkait ini kontrak perilakunya. Kan ada perilaku yang mau diubah tadi. Harus kita tanda tangan di sini konseli, dan nantinya dibawa pulang untuk orang tua juga sama Ibu. Ya, bisa kita foldernya. Ya, jadi ini kontrak perilakunya Along. Jadi bisa mungkin dibacakan Along, Dik. Saya Along kelas 7A pada tanggal 13 bulan 12 tahun 2020 bahwa saya setuju melakukan hal-hal berikut. 1. Rajin membaca buku. 2. Mengurangi bermain HP. 3. Rajin belajar. 4. Tidak begadang. Upaya yang dapat saya lakukan untuk mencapai hal di atas adalah mengurangi bermain HP, bersungguh-sungguh menjalankannya. Apabila saya berhasil, maka saya akan mendapatkan nilai bagus, berharap bisa masuk 15 besar dari 28 siswa. Apabila saya tidak melakukannya, maka saya tidak akan bermain HP selama 1 bulan. 1 bulan. Ya, jadi ini kontrak perilakunya ya. Along sudah kita sepakati, sudah ditanda tangan antara Ibu sebagai konselor dan Along sebagai konseli. Juga ada baiknya ini kontrak perilakunya dibawa pulang dan ditandatangani oleh orang tuanya. Sampai di sini Along, apakah kegiatan kita kali ini bisa Along terapkan di kesehariannya? Bisa. Ya, jadi tugasnya Along tadi membuat jadwal di rumah, sebaik mungkin. Kemudian ini kontrak perilakunya disampaikan ke orang tuanya juga, disepakati sama orang tuanya ya. Jadi ini nanti kita akan pantau kembali ya. Jadi ada tadi kontrak perilaku, kemudian Ibu mau menyampaikan kira-kira kan ini terkait monitoring diri. Ya, monitoring diri, ada beberapa perilaku yang Ibu mau sampaikan. Kan ini sudah ya kontrak perilakunya. Apakah kira-kira target yang ingin dicapai oleh Along bisa
target capaian yang ingin dicapai. Itu tadi mendapatkan nilai yang bagus, kemudian bisa masuk 15 besar ya, harapannya Along bisa masuk ke 15 besar. Nah, Ibu mau bertanya, kira-kira dari beberapa tadi yang disampaikan oleh Along, baik, itu tadi setelah disampaikan, nah Ibu mau bertanya, kira-kira Along apa hambatan yang dialami atau hambatan apa yang bisa mengatur waktu Along itu kurang baik? Apa hambatan yang dia dapatkan? Karena teman-teman saya biasanya menuntut saya untuk pergi bermain padahal saya ingin belajar. Oh, jadi selalu kita panggil teman tak, padahal maunya itu tidak mau Ki. Ya, terus apa lagi kira-kira hambatannya? Biasanya kalau Nah, kalau tidak mau main HP padahal sebenarnya mau main HP. oh, menurut Along kalau mau main HP biasanya sudah tidak mau main HP ya, tapi selalu ada dorongan dari diri Along mau ke main HP karena apa nak? Karena bosan mungkin ya. Iya, jadi itu hambatan yang dialami Along untuk mengatur waktu dengan baik ya. Itu hambatannya. Nah, kemudian kira-kira setelah melakukan konseling tadi dengan Ibu menyuruh membuat jadwal, ada tadi upaya-upaya yang disampaikan oleh Along, kira-kira Along, menurut Along bisa atur waktu tak dengan baik setelah melakukan konseling ini? Menurutnya bisa ya. Ya, Ibu harap juga seperti itu. Semoga Along bisa mengatur waktunya dengan baik lagi ya. Siap? Jadi ada beberapa tugasnya di rumah itu membuat jadwal ya, kontrak perilakunya, kemudian itu tadi kesiapannya Along, Di. Nah, kan waktunya juga sudah mau habis. Karena waktunya sudah mau habis, jadi Ibu mau menanyakan bagaimana perasaannya Along saat ini. Lega, ya. Kenapa lega nak? Karena sudah mengikut tanya masalah ke kita. Sudah sebelumnya tidak ditahu orang tuanya. Tidak pernah disampaikan. Kenapa tidak disampaikan nih kalau kesal sama orang tuanya? Takut. Iya, jadi itu Along sudah, Ibu berterima kasih ya karena Along sudah mau menceritakan masalahnya dengan baik. Kemudian Ibu juga mengapresiasi ada beberapa juga kegiatan yang tadi produktif dilakukan oleh Along ya, termasuk tadi les, apalagi tadi kegiatan-kegiatan yang produktif lainnya tadi ya. Kemudian Ibu mau bertanya, kira-kira menit lagi, jadi Ibu kita akhiri ya kegiatan ini. Namun sebelumnya Ibu mau bertanya, kira-kira apa kesimpulan dari kegiatan konseling individu kita kali ini? Jadi rajin belajar, kurang begadang, jarang main. Ya, jadi bisa mengatur waktunya dengan baik lagi ya. Ya, jadi tindak lanjutnya itu Ibu harap Along bisa mengatur waktunya dengan baik lagi ya. Namun karena sesi ini sudah habis, juga bisa nanti dilanjutkan ke sesi yang lain di pertemuan selanjutnya kalau Along masih perlu melakukan konseling individu. Ya, jadi kita akan bahas lagi nantinya ya masalah-masalah apa yang Along ingin sampaikan, bisa cerita sama Ibu lagi ya. Jadi di sini Ibu juga punya lembar penilaian proses penilaian. Jadi Ibu di sini punya lembar penilaian atau evaluasi. Jadi bisa Along isi? Bisa. Ya, diisi dulu Dina.
kita awali dengan doa, maka diakhiri juga dengan doa, ya. Boleh Along pimpin doanya? Boleh, ya, silakan Along. Marilah kita membaca doa pada hari ini. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Along atas waktunya, atas apa yang disampaikannya. Ibu mengapresiasikan. Terima kasih atas waktu, terima kasih atas keterbukaannya Along, terima kasih atas partisipasinya Along mengikuti kegiatan ini, ya. Jadi terima kasih. Boleh kembali ke kelasnya lagi, Dina.